Suku Melayu. Stabat memiliki salah satu kebudayaan yang terbesar menjadi daya tarik pengunjung, yaitu suku Melayu. Kata Melayu mengandung arti mula-mula. Melayu terbagi menjadi dua, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Salah satu kearifan lokal dalam budaya Melayu yaitu adat istiadat berbalas pantun dalam upacara pesta perkawinan dan pertemuan pengantin. Makanan khas dari suku Melayu yaitu roti jala yang disuguhkan bersama kuah kari. Suku Melayu sama seperti suku lainnya, yaitu memiliki pakaian adat istiadat seperti baju kuning teluk belanga, pria dan wanita, bahkan baju kebaya labu. Lalu, ada juga senjata tradisional khas Melayu, yaitu pedang jenawi. Assalamualaikum kami ucapkan kepadamu Tuan, saudara sekalian. Kami datang bersama rombongan. Mana yang salah mohon dimaafkan. Waalaikumsalam kami sampaikan kepadamu Tuan, saudara sekalian. Apakah maksud dan tujuan kami di sini? Merasa heran. Kami datang menepati janji dan dulu pernah kita sepakati. Darilah itu kami kemari mengantarkan mempelai ke rumah ini. Tidak menerima kedatangan mempelai bersama keluarga. Apakah Tuan tidak salah arah? Benarkah di sini tempat tinggalnya? Tidak ada salah, kami berkata, Tuan, apa benarlah di sini tempat kami tuju oleh perempuan bersama keluarga. Tersusun tangan dihayun, kaki melangkah mengikut rentah, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu rancak bertanda, tampan perkasa, langkah pemuda menyusun gerak, pencak berseri, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa oi dalam hati. Alun beralun, hai menuju alun, irama lagi dan senja. Saat ini, total penduduk di Langkat sudah hampir menyentuh angka 2 juta.
Tentu komposisi masyarakat keturunan Jawa ikut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk. Kebanyakan dari mereka adalah generasi kedua dan ketiga dari ribuan suku Jawa yang merantau ketika Orba. Itu mengapa mereka hanya tahu bahasa Jawa sebagai cara berkomunikasi orang tua dan buyut. Mereka tidak pernah tahu seluk-beluk daerah asal buyutnya. Ketika berada di kota Stabat atau ibu kota Langkat, suasana yang ditawarkan seperti mengunjungi daerah-daerah di Jawa, arsitektur bangunan seperti alun-alun, perkotaan, dan rumah-rumah penduduk identik dengan bangunan limasan khas masyarakat Jawa. Konsep alun-alun di Langkat yang bernama Tengku Amir Hamzah juga mirip dengan alun-alun yang berada di Jawa. Di sekitar alun-alun terdapat masjid, kantor, pemerintahan, dan monumen di tengah lapangan yang ukurannya sangat luas. Makanan-makanan yang ada di Langkat kebanyakan bercita rasa manis yang kuat, cita rasa yang bakal mengingatkan kalian dengan makanan-makanan di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Suku Batak. Pada dasarnya suku bangsa yang dikategorikan suku Batak terdiri atas Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Batak merupakan rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Utara. Salah satu kain tenun yang dimiliki oleh Indonesia yang berada di Pulau Sumatera yaitu Sumatera bagian utara. Wastra tersebut adalah ulos Batak. Sumatera Utara yang beribu kota Medan, dengan keheterogen masyarakatnya yang terdiri atas beberapa suku bangsa, dikenal secara luas, merupakan provinsi yang mayoritasnya merupakan masyarakat suku Batak yang tersebar hampir di sebagian wilayah Sumatera Utara. Keberadaan suku Batak masih sangat terlihat jelas, dengan masih banyaknya kegiatan adat istiadat yang masih terselenggara dan terjaga keberadaannya. Penggunaan kain ulos menjadi salah satu simbolis masih terjaganya budaya dan adat istiadat Batak tersebut. Pada umumnya, ulos banyak sudah dikenal sebagai salah satu wastra atau kain tradisional yang berasal dari Indonesia. Ulos merupakan selendang panjang dengan lebar tertentu. Kain ulos biasanya berbentuk seperti kain panjang. Ulos tidak hanya sekedar kain, tetapi juga sebagai simbolis pada momen tertentu. Akulturasi budaya yang harmonis adalah modal sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Alam juga jalan pulang menuju kedamaian. Keberagaman dan persatuan
menumbuhkan rasa peduli akan satu sama lain. Semua untuk satu dan satu untuk semua. Kita tidak dapat dipisahkan dalam kepentingan dan tujuan kita berdiri bersama sampai akhir. Persatuan adalah kekuatan, perpecahan adalah kelemahan.